Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Sulfat Academy. Nah, di video kali ini aku akan membedah sebuah platform ya, sebuah situs yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris. Dan bagusnya lagi di situs ini kita bisa belajar melatih kemampuan berbahasa Inggris kita secara gratis. Oke, nama situsnya adalah newsinlevels.com. Bisa teman-teman cari aja, ketikkan di kotak pencarian di browser newsinlevels.com. Nanti akan keluar seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa artikel atau berita-berita dalam bahasa Inggris. Dan di sini ada keterangan ya, level 1, level 2, dan level 3. Nah, ini pada setiap beritanya itu disesuaikan gitu. Disesuaikan tingkat kesulitan berbahasanya mungkin gitu ya. Jadi level 1 nanti ada beberapa kosakata-kosakata yang disesuaikan juga, begitupun dengan level 2 dan level 3. Di sini juga ada tes untuk mengetahui seberapa mahir atau untuk mengetahui tingkatan kemampuan berbahasa Inggris kita. Kita klik tes coba ya. Nah, di sini kita diminta untuk menandai atau mencentang ya kosakata yang kita sudah ketahui. Coba ya kita kerjain ya. Nah, ini kalau udah diisi semua, udah step 2 per 2 ya, 2 per 2, bisa kita klik result. Nah, ini hasilnya. Jadi kita, you know about 4,140. Ya, jadi 4.140. Di sini bisa lihat eh, kategorinya. Nih, kita berarti 4.000 ya. 4.140. Berarti di advance. Nah, berarti ini contohnya misal aku di advance misal contoh. Nah, di sini juga direkomendasikan untuk menggunakan use in level setiap hari untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Gitu. Jadi nanti setiap bulan kalau kita menggunakan ini rutin, setiap bulan bisa kita tes lagi kemampuan berbahasa Inggris kita apakah sudah berkembang atau seperti apa. Itu berarti kita di level advance ya. Nah, kalau advance berarti level 3 nih. Coba kita lihat ya level 3. Kita klik di sini artikel scientist stop illegal gold mining. Nah, ini ada bacanya juga singkat ya, nggak terlalu panjang banget. Jadi bisa sambil dipelajari gitu. Maksudnya bisa dipelajari di waktu-waktu luang kayak gitu. Dan di sini ada beberapa kata nih yang dicetak tebal. Dan di bagian bawahnya itu ada keterangan difficult words, forensic, impurity, aid. Nah, di sini ada beberapa kosakata-kosakata yang baru gitu. Dan levelnya juga level advance, level lanjutan. Kalau level 1 gimana? Berarti ini. Ada kosakata yang dicetak cetak tebal ini beda. Mining, crime, and method. Kan lebih sederhana gitu. Begitupun dengan level 2 seperti itu. Dan bagusnya ya di sini banyak artikel-artikel yang membuat kita bukan hanya sekedar belajar bahasa Inggris, tapi mengetahui berita-berita dan informasi juga, teman-teman. Kita scroll di bagian paling bawah nih. How to improve your English with news in levels. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang disediakan oleh News in Levels ini secara gratis. Yang pertama tadi tes ya untuk mengetahui
level atau tingkatan kemampuan berbahasa Inggris kita. Kemudian membaca dengan tadi ya, membaca. Kemudian listening. Listening itu dengan apa? Tadi nih, coba kita lihat ya artikel ini. Itu ada audionya dari SoundCloud ya. Ini ada pembacaan audionya, ini bisa di-play. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara pengucapan dari kata-kata ini gitu. Oke. Nah, kemudian ada listening, writing. Writing juga tadi ada di bagian artikelnya. Jadi nanti ada ini nih. How have researchers and Disney's Animal Kingdom used bees to protect African farms? Nah, di sini ada pertanyaan yang kita bisa jawab dan melatih kemampuan menulis kita di sini. Ada beberapa jawaban-jawaban yang kita bisa diskusi juga nih sama teman-teman kita yang sama-sama belajar di News in Levels. Jadi pembelajaran kita bisa lebih interaktif kayak gitu. Selanjutnya, di sini juga ada video. Ada seperti ini nih, National Parks juga tentang pengetahuan, bus stops, kemudian robots, train ticket. Videonya juga bermacam-macam. Ada yang kartun seperti ini, ada yang mungkin film pendek seperti ini untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, ini ada kategori levelnya juga yang bisa kita perhatikan. Level 1 until level 6. Ada ya. Kemudian ada juga grammar. Kita bisa belajar grammar one by one gitu ya. Step by step. Ini dari lesson pertama. Lesson one to be. Ini banyak banget ya. Ada contohnya juga. Kemudian kita bisa next, next, next terus dari yang paling basic sampai ke advance. Nah, kemudian di sini ada book. Book itu apa sih? Nah, di sini ada Robinson's buku tentang Robinson's itu ya. For Students of English di sini ada apa namanya? Ada suatu bacaan gitu, cerita semacam novel pendek dan di bawahnya juga ada list of words yang kita akan kuasai. Dan di sini juga dibagi per level, teman-teman. Ada level 1, level 2 dan level 3. Kayak gitu. Coba kita lihat level 1 itu kayak gimana. Nah, ini nih. Ada sampai 31 chapters. 31 chapters yang bisa kita nikmati, yang bisa kita baca, sekaligus kita menikmati ceritanya. Kita juga bisa sekalian belajar bahasa Inggris di sini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Skype. Aku sebenarnya belum pernah mencoba ya tentang Skype ini, tapi ini katanya untuk berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman bisa login di sini dan teman-teman bisa cari bisa cari partner atau pasangan untuk saling berbicara bareng kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya aku saranin kalau misal kita mau belajar menggunakan metode yang ini, khususnya adalah untuk berbicara dengan orang asing di luar, kita sebaiknya memperhatikan gitu siapa orang itu. Kita sebaiknya menilai juga dari biodatanya. Ya, kita bisa menilai lah. Pakai orang itu cocok untuk kita dan jangan sampai kita malah nanti terkena kejahatan cyber karena hal seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi untuk speak in levels ini sangat baik dan sangat direkomendasikan, tapi perlu diperhatikan lebih gitu. Jadi perlu pengawasan ekstra, perlu ketelitian, atau teman-teman yang mungkin butuh bantuan untuk memilihnya, teman-teman bisa minta bantuan orang tua atau siapapun yang lebih tua dari teman-teman atau orang-orang yang teman-teman percaya. Jadi untuk mengakses Speaks in Levels ini, jujur tapi sebenarnya aku belum pernah mencoba ya Speaks in Levels ini. Jadi belum pernah tahu apakah ini bisa berbicara secara langsung melalui Skype atau seperti apa. Tapi yang terpenting di sini, yang bagusnya, kenapa
aku rekomendasiin hal ini karena dia menyediakan, maksudnya website ini menyediakan banyak banget artikel-artikel dalam bahasa Inggris, sehingga kita bukan saja belajar bahasa Inggris, mengetahui kata-kata baru, tapi mengetahui ilmu baru melalui artikel-artikel tersebut gitu. Jadi kita mendapat informasi dalam bahasa Inggris kayak gitu. Dan itulah memang yang sebenarnya kita akan gunakan. Kan gitu ya. Banyak bahasa Inggris kan digunakan untuk membaca buku-buku bahasa Inggris atau artikel-artikel bahasa lain yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini bisa kita bilang langsung diterapkan gitu melalui platform News in Levels ini. Bahkan ini tidak hanya terbatas sampai sini aja ya. Banyak banget macam-macamnya, macam-macam artikel dalam berbagai topik yang sangat bermanfaat ya. Ada informasi, kemudian ada artikel-artikel yang lainnya, kabar-kabar dan yang lainnya pun banyak di sini teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa akses secara gratis dan bisa belajar berbahasa Inggris melalui News and Levels ini, insya Allah secara lebih efektif lagi gitu karena silabusnya cukup terstruktur kalau aku bilang ya, kayak gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini tentang pembahasan platform News in Levels. Semoga kita semua bisa mengembangkan kembali kemampuan berbahasa Inggris ya, kemampuan berbahasa khususnya kalau yang aku bahas News in Levels ini dalam berbahasa Inggris dan dapat menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Oke, mungkin terima kasih sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.